Halo, kembali lagi dengan saya dan Paul Palalangan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang DHCP server. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe pada channel YouTube saya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan penjelasan materi tentang DHCP server. Nah, kita bisa lihat DHCP server. Kompetensi dasar yang kedua itu mengevaluasi dan mengkonfigurasi DHCP server. Selanjutnya kita akan lihat dulu di sini pengertian DHCP itu sendiri. DHCP bukan DHCP server ya. Jadi DHCP itu singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Dia merupakan sistem pengelamatan atau pendistribusian yang secara otomatis memberikan IP address kepada host atau komputer klien pada layanan TCP IP yang memintanya. Nah, di sini IP address itu ada dua jenis penggunaan. Yang pertama adalah IP statis, di mana IP statis itu IP yang diinput atau disetting secara manual. Sedangkan IP dinamis itu mendapatkan IP secara otomatis. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Perbedaannya biasa ada itu di poin ya. Pada saat kita cek IP, di situ ada DHCP enable. Jadi kalau di situ yes, berarti itu adalah berstatus IP dinamis atau diberikan layanan DHCP atau DHCP server. Nah, lalu di sebelahnya itu ada DHCP enable no, berarti itu disetting secara manual. Jadi itu perbedaan pemberian IP statis dan dinamis pada klien. Berikutnya di sini fungsi DHCP. Apa saja fungsi DHCP? Yang pertama, mendistribusikan IP secara otomatis sesuai dengan pengertiannya tadi. Yang kedua adalah memudahkan administrator dalam mengelola jaringan komputer. Bayangkan kalau ada lebih 100 pengguna, kalau kita setting IP secara statis, 100 pengguna ini harus kita setting secara statis, kan lumayan banyak. Nah, bagaimana untuk memudahkan? Kita buat secara DHCP. Jadi kita buat sebuah layanannya DHCP. Nanti klien-klien itu akan terkoneksi secara otomatis mendapatkan IP dinamis. Lalu berikut fungsinya itu sebagai IP dinamis dan statis. Jadi kalau kita punya layanan DHCP itu bisa berfungsi dinamis, bisa juga kita membuat jadi statis ya. Tapi kalau dibuat sebagai statis itu harus disesuaikan penggunaan IP pada layanan jaringan tersebut. Dan berikutnya adalah memudahkan proses komunikasi data. Nah, dengan adanya DHCP semua serbaguna mengkoneksikan. Contoh kalau kita menggunakan hotspot atau wifi gratis, free hotspot seperti itu kan tinggal kita koneksikan tanpa harus koneksi konfigurasi IP-nya ya. Jadi kita mendapat IP secara dinamis. Nah, di sini saya jelaskan adalah prinsip kerja dari DHCP. Nah, yang pertama di sini kita lihat sebuah server dan ada kliennya. Nah, klien akan mencari ya, DHCP discover mencari jaringan ini tersedia IP secara dinamis atau tidak. Nah, jadi klien ini terkoneksi dari mana? Contoh terkoneksi dari sebuah server. Lalu mencari apakah server ini menyediakan layanan secara DHCP atau tidak. Nah, lalu sebuah server akan memberi respon DHCP over. Nah, di mana akan memberi respon bahwa kami menyediakan sebuah DHCP. Nah, jadi
sekarang ditentukan klien ini dapat DHCP-nya, IP-nya secara dinamis. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh klien adalah meminta DHCP request. Jadi klien meminta IP yang disediakan oleh DHCP, yang disediakan oleh server tersebut. Jadi IP yang disediakan itu dari mana saja. Setelah ditemukan ternyata IP-nya ini yang saya siapkan. Nah, akhirnya server itu memberi respon. Nah, dengan istilah DHCP acknowledge. Jadi di sini klien dan server sudah menetapkan IP itu yang sudah dipesan dalam jangka waktu berapa lama. Nah, jadi di situ proses kerja dari DHCP server. Lalu kita lihat klasifikasi DHCP server. Apa saja klasifikasinya? Nah, di sini saya cantumkan ada 3. Yang pertama adalah DHCP scope, di mana alamat-alamat IP yang dapat disewakan kepada DHCP klien. Jadi itu alamat rentang, rentang IP ini sampai ini yang bisa diberikan kepada klien. Lalu ada DHCP list, batas waktu penyewaan. Nah, server biasanya seorang administrator server melakukan konfigurasi bahwa IP ini hanya digunakan 10 menit atau bahkan 1 hari. Jadi dalam 1 hari itu IP itu tidak bisa digunakan oleh klien yang lain. Bagaimana caranya mendeteksi? Nanti sistem IP ini akan mendeteksi yang namanya MAC address. MAC address ini kan berbeda-beda tiap perangkat dari perangkat-perangkat yang bisa terkoneksi jaringan ke server tersebut. Nah, lalu berikut ada DHCP option. DHCP option ini adalah pengaturan tambahan. Nah, jadi kita atur mungkin ada tambahan yang kita berikan. Jika sudah terkoneksi DHCP, dia akan melakukan redirect ke link yang lain dan sebagainya, Nah, jadi kurang lebih di sini saya jelaskan untuk materi DHCP server. Untuk materi lengkapnya bisa dilihat pada site Google saya, ada di tampilan berikut, dan ada juga aplikasi yang saya siapkan di Play Store, bisa di-download dengan nama aplikasi AdSysJar Street YPP. Nah, itu bisa di-download melalui Play Store. Aplikasinya di situ selain materi DHCP ada juga materi-materi sebelumnya seperti sistem operasi jaringan dan materi-materi yang lain yang sudah saya rangkum dalam 1 semester ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.